Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan merepresentasikan kebijakan moneter dalam perspektif Islam, mata kuliah makroekonomika Islam. Next. Nah, anggota kelompok D yakni diantaranya yang pertama Faras Rizky, absen 31, NIM 204-23177, yang kedua Nuri Fitiani, absen 13, NIM 204-23089, yang ketiga M. Zidni Ilman R, absen 9, NIM 204-23073, yang keempat saya sendiri Hilma Mumtazah, NIM 24, absen 24, NIM 204-23143, dan yang terakhir adalah Ratna Tiara, absen 30, NIM 204-23175. Selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, perbandingan kebijakan moneter konvensional dan Islam secara prinsip. Yang kedua, perbandingan kebijakan moneter konvensional dan Islam secara praktik. Yang ketiga, teori kebijakan moneter konvensional dan Islam. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan moneter Islam. Langsung saja, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yakni Mas Zidni. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan perbandingan kebijakan moneter konvensional dan Islam secara prinsip. Kebijakan moneter konvensional secara prinsip dalam ekonomi, terutama sistem moneter konvensional, mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Dalam ekonomi moneter konvensional, salah satu tujuannya yaitu berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Lalu kebijakan moneter konvensional juga mengenal spekulasi, di mana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu. Jika menguntungkan, bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cenderung mendepositokan uangnya dengan harapan mendapat imbalan bunga. Terus kebijakan moneter secara prinsip, moneter Islam secara prinsip. Yang pertama, yang paling utama yaitu kebijakan moneter Islam menganut prinsip syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu perbedaan mendasar dengan konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Yang terakhir, dan prinsip syariah tidak membolehkan adanya bentuk transaksi yang mengandung riba apapun, karena riba sangat dilarang oleh Islam. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk yang kedua di sini terkait dengan perbandingan kebijakan moneter dan kebijakan moneter konvensional dan Islam secara praktik. Kalau tadi secara prinsip, di sini kita masuk secara praktiknya. Kita lihat dari bagaimana sih kalau di moneter itu. Kalau di moneter itu adanya kebijakan pasar terbuka, di mana kebijakan ini tuh kebijakan yang membeli maupun menjual surat berharga ataupun obligasi di pasar terbuka. Selanjutnya ada penentuan cadangan wajib minimum, di mana di sini Bank Sentral menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank, yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Selanjutnya penentuan diskon rate. Diskon rate di sini sama aja dengan tingkat bunga, di mana penentuan tingkat bunga bank sentral ini tuh untuk bank-bank komersial. Selanjutnya kita lihat dari kebijakan moneter Islam. Kalau yang tadi konvensional, sekarang kita masuk ke dalam Islam. Kalau dalam Islam, instrumen moneter konvensional yang tidak diperbolehkan diantaranya bank rates, diskon rate, open market operation. Diskon rate di sini tuh suku bunga gitu ya. Tentu saja kalau di Islam suku bunga tidak diperbolehkan, karena kalau dalam Islam itu terdapat bagi hasil yang mana tidak hanya bagi hasil, tapi ada juga di mana itu bagi resiko sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya, instrumen konvensional yang masih diperbolehkan diantaranya ada reserve requirement, overall and selecting credit selling, moral suasion, and change in monetary base, ada juga equity based type of securities. Di sini
prinsip syariah tentu saja tidak membolehkan dan tidak mengenal adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga, karena dalam Islam itu telah diatur bahwasanya kalau riba itu tidak boleh dan suku bunga ini mengandung riba, jadi tidak diperkenankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori kebijakan moneter konvensional dan Islam. Next. Yang pertama yaitu teori kebijakan moneter konvensional. Teori kebijakan moneter konvensional itu dilandasi oleh beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi dan sebaliknya. Bila akan menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi. Kemudian ada penentuan cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai atau reserve dan kewajiban giral bank atau demand deposit, yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Next. Masih teori kebijakan moneter konvensional, selanjutnya yaitu penentuan diskon rate. Diskon rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial memengaruhi tingkat keuntungan bank komersial dan keinginan meminjam dari bank sentral. Karena diskon rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. Kemudian ada moralization, kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau tujukan moral kepada bank. Next. Selanjutnya yaitu teori kebijakan moneter Islam. Yang pertama ada refinance ratio, sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya ada profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Selanjutnya ada Islamic sukuk. Obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak, sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Jadi, suku memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Instrumen kebijakan moneter Islam. Next. Instrumen kebijakan harus diimplementasikan pada tataran teknis. Dalam hal ini, instrumen moneter Islam sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga. Maka instrumen moneter Islam juga demikian. Penjelasan mengenai instrumen moneter dalam Islam akan dijelaskan berdasarkan 3 madhab, yakni madhab madhab mainstream dan madhab alternatif. Perbedaan dari ketiga mazhab ini dapat disebabkan karena masa atau zaman yang berbeda. Next. Mazhab Iqtisaduna. Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Instrumen moneter yang digunakan adalah promissory notes atau bill of exchange. Surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Next. Mazhab mainstream. Mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang atau MD, agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak ada permintaan uang atau MD untuk spekulasi. Motif permintaan uang atau MD dalam Islam ada 2. Motif transaksi atau transaction movie dan motif berjaga-jaga atau precautionary movie. Semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga atau MD frek.
semakin besar. Next. Mazhab alternatif. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini syuratik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektorial. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.